Mata dunia bulu tangkis tertuju ke China Open 2025. Salah satu turnamen level Super 1000 yang bergengsi ini menjadi panggung klimaks duel antar negara, antar strategi, antar generasi. Tapi sorotan utama justru jatuh ke satu laga, final ganda putra. Sebuah pertandingan yang awalnya diprediksi jadi pembuktian dominasi ganda Malaysia, Aaron Chia Soh Woi Yik, malah berubah menjadi panggung kejutan spektakuler dari pasangan Indonesia yang baru saja disatukan, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Mereka ini memang tak lagi menjadi andalan utama Indonesia pasca performa mereka yang naik turun sepanjang tahun. Tapi takdir di Cina berkata lain. Mereka meledak. Mereka membungkam dunia. Mereka melumat habis sang juara Asia, Aaron Soh, dalam 2 game cepat, 21-15 dan 21-14. Di atas kertas, kekalahan ini mungkin terlihat sebagai kejutan biasa. Tapi bagi Heri Iman Pirngadi, pelatih legendaris berjuluk Naga Api yang kini membesut sektor ganda Malaysia, ini lebih dari sekadar skor. Ini adalah tamparan keras. Sebab lawan yang menjungkalkan anak didiknya adalah produk sistem yang dulu ia bangun sendiri. Fajar dan Fikri bukan orang asing baginya. Ia yang membentuk mereka, mengasah mereka, dan membakar semangat mereka di pelatnas PBSI. Kini, anak-anak api itu datang membakar balik. Di final besar di hadapan publik dunia, menjatuhkan Aaron Soh tanpa ampun. Permainan mereka, Aaron Soh tidak sebaik saat semifinal, ucap Harry IP kepada media. Dalam nada yang terdengar tenang tapi menyimpan bara, mereka kalah strategi. Dan di balik kalimat itu tersimpan banyak sekali makna. Kalah strategi dalam turnamen sekelas ini bukan sekadar kesalahan teknis. Itu berarti gagal mengantisipasi, gagal membaca permainan, bahkan gagal menghadirkan ketegasan. Lebih pedih lagi, saat lawan justru tampil dengan ketenangan luar biasa. Sesuatu yang biasanya dimiliki juara. Fajar Fikri dominan. Mereka berani dan tenang dalam mengontrol permainan depan net, ujar Harry. Ucapan yang bisa dibaca sebagai pujian atau peringatan keras untuk Aaron Soh. Karena dalam dunia pelatnas, kalah bisa dimaafkan. Tapi kalah tanpa perlawanan, itu urusan lain. Dunia Aaron Chia dan Soh Woi Yik bukan pasangan biasa. Mereka adalah ikon bulu tangkis Malaysia saat ini. Mereka adalah peraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Mereka adalah juara dunia 2022 yang mengakhiri puasa panjang Malaysia atas gelar itu. Mereka pernah mengalahkan Ahsan Hendra, pasangan legendaris Indonesia di bawah asuhan Harry IP. Dan karena itulah kekalahan dari Fajar Fikri terasa begitu pahit. Turnamen Super 1000 seperti China Open adalah ajang prestis. Tapi tahun ini, bagi Aaron Soh, ini lebih dari sekadar turnamen. Ini batu loncatan menuju kejuaraan dunia 2025 di Paris. Mereka datang dengan label Juara Asia 2025, modal kepercayaan diri tinggi, dan beban harapan bangsa. Tapi semua itu runtuh hanya dalam 35 menit permainan di lapangan. Fajar Fikri, pasangan yang tak dijagokan, tampil bak mesin presisi. Setiap drop shot mereka, setiap net kill, bahkan keberanian mereka menunggu momen, seperti permainan yang telah diukir bertahun-tahun. Padahal mereka belum lama dipasangkan kembali. Harry IP tahu, ini bukan cuma kekalahan biasa. Ini soal mental, soal pendekatan, soal keberanian mengeksekusi strategi dalam tekanan. Dan ini pula sebabnya Harry tak sekadar menyalahkan. Ia mendorong introspeksi. Kami masih punya waktu 4 minggu. Katanya tentang persiapan menuju kejuaraan dunia. Sebuah kalimat yang di satu sisi memberi harapan, namun di sisi lain menyiratkan tuntutan keras. Kalian harus bangkit atau dilibas lagi. Namun waktu 4 minggu tidak banyak. Apalagi untuk pasangan yang kini dihantui oleh satu kekhawatiran. Apakah mereka masih lapar? Karena jika dibandingkan dengan Fajar Fikri yang tampil seperti prajurit haus darah, penuh determinasi, Aaron Soh terlihat seperti kehilangan bara. Mereka seperti ragu-ragu di depan net,
bingung ketika rally cepat, dan kehilangan arah ketika tertinggal. Fajar dan Fikri sendiri adalah bukti bahwa semangat bisa membalik segalanya. Mereka tampil dengan misi membungkam keraguan, membuktikan bahwa rombakan bukan berarti lemah. Dan kini, mereka bukan cuma menang, mereka mengirim pesan pada dunia. Sebaliknya, Aaron Soh pulang dengan PR besar. Menyusun kembali fondasi yang retak, mengevaluasi bukan hanya teknik, tapi juga cara mereka bertarung. Karena dunia akan lebih kejam di Paris. Kejuaraan dunia 2025 di Paris tinggal menghitung minggu. Sebuah arena prestisius yang akan digelar di Adidas Arena 25-31 Agustus 2025. Dan kini, nama Aaron Chia Soh Woyik kembali masuk radar, bukan sebagai unggulan mutlak, tapi sebagai mantan juara dunia yang sedang dibayangi keraguan. Ironis, 3 tahun lalu mereka dielu-elukan sebagai penyelamat bulu tangkis Malaysia. Mereka pecahkan kutukan, mereka taklukkan Ahsan Hendra, dan mereka diarak bak pahlawan. Tapi dunia bulu tangkis kejam, satu kekalahan bisa mengubah segalanya. Kini mereka bukan hanya harus bersaing dengan kekuatan Eropa dan Cina yang makin matang, tapi juga dengan kebangkitan ganda-ganda muda Indonesia, termasuk Fajar Fikri yang baru saja menebas mereka di Changzhou. Dan di balik itu semua, ada satu sosok yang diam-diam menjadi pusat teka-teki. Harry Ipe. Sebagai pelatih yang memegang sejarah 2 negara, Harry tahu semua sisi permainan, sisi emosi, sisi strategi, sisi teknis. Tapi kali ini, ia dituntut untuk membuktikan bahwa api yang ia bawa ke Malaysia benar-benar menyala. Bukan sekadar bara nostalgia dari masa kejayaan Indonesia. Saya tetap optimistis, kata Harry, tetap dengan nada tenangnya. Tapi siapapun tahu, di balik itu ada tekanan luar biasa. Dari federasi, dari publik, dari sejarah. Sementara itu Indonesia justru dalam posisi menyebar ancaman. Bukan hanya Fajar Fikri, tapi juga pasangan muda yang mulai muncul ke permukaan. Mereka tidak takut lagi pada nama besar. Mereka datang untuk menantang. Dan Aaron Soh, jika tidak siap, bisa menjadi korban berikutnya. Kejuaraan dunia nanti bukan sekadar turnamen. Ini adalah perang reputasi antara yang masih ingin dikenang dengan yang ingin menggulingkan. Dan Aaron Soh kini berada di tengahnya. Dalam keraguan, dalam tuntutan, dalam sorotan yang tak kenal ampun. Akankah Harry Ipe berhasil menghidupkan kembali api juara mereka? Atau justru pasangan itu akan tenggelam di bawah tekanan sejarah dan performa yang kian menurun? Paris menunggu jawabannya.